Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran online hari ini. Nah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, perpindahan kalor di sekitar kita, muatan pelajaran PPKN. Tujuan pembelajaran dengan penjelasan materi pada video dan membaca teks yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat secara mandiri. Petunjuk kegiatan, simak dan pahami penjelasan materi pada video ini sampai tuntas. Dan untuk menambah pengetahuan kalian, silakan baca materi muatan PPKN pada pembelajaran 3, 4, dan 6 pada buku tema 6, subtema 3. Kerjakan LKPD pada buku latihan atau kertas HVS, buat tugasmu dengan tulisan yang rapi dan menarik, dan kirim tugas dalam bentuk foto ke Classroom paling lambat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, silakan simak dulu penjelasan materi berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, kita akan bahas tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh perpindahan kalor terhadap kehidupan pada muatan pelajaran PPKN. Menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, dapat menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut. Pertama, tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Kedua, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Tanggung jawab di sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa, tapi seluruh warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai siswa, kita harus bersikap bertanggung jawab seperti mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. Namun, jika tanggung jawab tidak diterapkan dengan baik, maka hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat. Misalnya, kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas, mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, dan dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain. Setiap tugas yang dilakukan dengan tanggung jawab dilakukan atas kesadaran sendiri. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Menunda-nunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Nah, berikut ini hal-hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Ketiga, tidak mencari-cari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas, kecuali sakit atau ada keperluan mendesak. Keempat, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Dan yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, pada buku tema kalian, ada sebuah teks bacaan yang berjudul Perajin Batik Osing. Nah, ini ada kaitannya dengan LKPD yang akan kalian kerjakan. Jadi sebelum kalian kerjakan LKPD-nya, tentu kalian harus membaca teks ini dengan cermat. Nah, terkait dengan LKPD-nya, maka dengan memahami bacaan perajin batik osing tersebut, silahkan tentukan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, di sini pihak yang terlibat itu sebutkan 3 saja yang terlibat dalam cerita itu ya. Nah, kemudian apa perannya? Apa tugas masing-masing pihak yang terlibat itu?
Nah, peran itu maksudnya tugas yang dia merupakan tugasnya ya. Kemudian apa haknya? Apa yang harus dia terima dari tugas tersebut? Apa kewajibannya? Apa yang harus dilakukan? Nah, ada 3 di sini. Kemudian ada tambahan di sini. Ini bisa kalian satukan ya. Jika tidak melakukan tanggung jawabnya. Jadi jika dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya, apa akibatnya? Di sini kita tulis. Ini bisa dihilangkan saja. Ini bisa disambung ke sana atau bisa tidak buat dalam kotak atau kolom, bisa disusun ke bawah. Jadi misalnya pihak yang terlibat, kemudian di bawahnya ada perannya apa, haknya apa, kewajibannya apa, dan kemudian apa akibat jika tanggung jawabnya tidak dilakukan. Nah, silakan ini adalah LKPD-nya. Nah, kembali kepada teks bacaan ini. Nah, setelah kalian membaca ini, ya tentu kalian akan menemukan siapa-siapa saja yang berperan. Seperti contohnya misalnya masyarakat Osing, berarti mereka juga adalah yang berperan di sini. Nah, apa perannya? Silakan dibaca baik-baik ya. Kemudian misalnya siapa lagi yang berperan? Misalnya seorang desainer nasional Merdi Sihombing. Nah, ini tentu terlibat. Apa haknya dia? Apa perannya? Jadi apa perannya dalam cerita ini? Dia sebagai apa? Kemudian apa haknya? Apa kewajibannya? Dan bagaimana jika tanggung jawabnya itu tidak dilaksanakan? Nah, anak-anakku sekalian, silakan dikerjakan LKPD-nya dengan sebaik-baiknya ya. Jadi saya kira sudah cukup jelas penjelasan ini. Dan jika masih ada hal yang kurang dipahami, bisa bertanya melalui forum di Classroom atau bisa bertanya di WhatsApp. Baik anak-anakku sekalian, inilah penjelasan dari Pak Guru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.